Selain masa buruh, musisi Ahmad Dhani serta seniman Ratna Sarumpait juga menyampaikan tuntutan kepada Komisioner KPK untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka. Keduanya meminta Ahok sebagai tersangka dalam dugaan korupsi kasus sumber waras. Bersama para buruh, keduanya berorasi di depan gedung KPK untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Selain menuntut kepada KPK untuk segera menetapkan Ahok sebagai tersangka, keduanya juga mempermasalahkan pemindahan lokasi orasi yang sedianya dilakukan di gedung lama KPK. Ya, karena mereka menilai upaya pemindahan lokasi orasi atau panggung rakyat ke gedung baru KPK tidak akan mendapatkan perhatian dari para komisioner KPK. Adanya upaya menyusahkan kita melakukan panggung rakyat tangkap Ahok. Itu judul dari program yang harusnya kita gelar hari ini di sini. Tapi dari tadi malam truknya diambil, mobilnya Dhani, alat musiknya, dan bahkan stafnya Dhani sekarang malah diinterogasi. Dan kita dipaksa di belakang. Kita nggak bisa di belakang karena orang tuh yang mau ngajak ngomong siapa. Kita cuma mau demo di gedung yang isinya ada komisioner KPK. Yang kita demo adalah komisioner KPK, bukan penyidik. Kalau kita udah tahu, semua penyidik menyatakan tersangka. Cuman komisioner yang belum menyatakan tersangka. Kita sudah tahu. Kita sudah tahu semua penyidik menyerahkan berkas tersangka kepada komisioner. Tahunya dari sumber yang cukup terpercaya. Ya, nggak bisa dong kita. Yang berwaras. Ahmad Dhani sudah mengumumkan lebih dulu. Baik pemirsa, bagaimana perkembangan terkini dari gedung KPK? Kita akan bergabung bersama Cynthia Rey. Cynthia, apakah demonstrasi masih terjadi sampai sore ini? Sinta, Rizky, ratusan masyarakat yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan juga Gerakan Selamatkan Jakarta dan beberapa elemen lainnya saat ini sudah membubarkan diri dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Sempat 10 perwakilan dari para pendemo buruh ini memasuki gedung KPK yang lama yang berada di Jalan Rasuna Said Kafling C1, di mana mereka bertemu dengan Humas Komisi Pemberantasan Korupsi dan menyampaikan langsung apa yang menjadi aspirasi mereka. Salah satunya adalah meminta Komisioner KPK untuk segera menangkap Gubernur Basuki Cahayapurnama atau yang biasa kita sapa dengan Ahok ini untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Dan kami tadi sempat memantau bahwa para pendemo ini sudah disampaikan aspirasinya dan didengarkan langsung yang nantinya akan disampaikan oleh Komisioner KPK. Sempat tadi terjadi cekcok atau adu mulut pada aksi damai yang dilakukan di seberang gedung KPK karena memang beberapa pendemo akhirnya memilih untuk melakukan aksi demonya di seberang gedung KPK mengingat mereka tidak mau atau tidak menerima bahwa mereka dipindahkan aksi demonya dari depan gedung lama KPK ke gedung baru KPK yang jaraknya hanya sekitar 500 meter dari gedung lama. Lantas mereka menutup jalan Rasuna Said dari arah Mampang Perapatan untuk menuju ke Menteng. Sempat terjadi kemacetan yang cukup parah, namun saat ini sudah kembali normal seperti biasa karena para pendemo buruh ini akhirnya membubarkan diri setelah aspirasi mereka didengarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan selain itu memang tadi juga sempat ada perwakilan orator yaitu Ahmad Dhani dan juga Ratna Sarumpait yang mendatangi gedung lama KPK dan memprotes bahwa aksi damai yang bertajuk Panggung Rakyat Tangkap Ahok ini diminta untuk melakukan aksinya di gedung baru yang jaraknya memang tidak jauh dari gedung lama. Ini mereka katakan bahwa di gedung baru memang tidak ada karyawan KPK ataupun komisioner yang bekerja atau bertugas di sana karena aspirasi mereka diinginkan untuk didengarkan langsung oleh komisioner yang sehari-harinya memang bertugas di gedung KPK. Namun akhirnya mereka memilih untuk melakukan aksinya di seberang gedung KPK mengingat mereka tetap tidak mengindahkan untuk
melakukan orasi atau menyatakan orasinya di depan gedung baru KPK. Selain dari aksi demo ini, memang Komisi Pemberantasan Korupsi sempat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kasus, salah satunya kasus dugaan korupsi, kasus dugaan suap perkara korupsi RSUD M. Yunus di Bengkulu, di mana hari ini KPK memeriksa Kepala Pengadilan Negeri Bengkulu, yaitu NCP Yuliadi, dan juga salah satu hakim yang juga turut mengadili kasus perkara korupsi RSUD M. Yunus ini, yaitu Siti Insirah. Keduanya sudah tiba di gedung KPK pada pagi tadi dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di lantai 8 ruang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga tersangka Safri Safi'i dan juga Edi Nasution juga hari ini diperiksa oleh penyidik KPK, dan kami sempat mempertanyakan kepada Safri Safi'i tentang uang 1 miliar yang diberikan kepada dua hakim yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Jener Purba dan juga Toton. Safri mengatakan uang 1 miliar tersebut diminta langsung oleh hakim, namun ia tidak menjelaskan hakim siapa yang meminta uang 1 miliar tersebut. Demikian informasi yang dapat kami kabarkan. Sinta dan juga Rizky, saya kembalikan ke Anda di studio. Pemirsa, Kepolisian Daerah Metro Jaya menyita 3 kendaraan dan sebuah truk trailer milik musisi Ahmad Dhani. Polisi mengambil keputusan itu karena menduga Dhani akan menggunakan kendaraan tersebut untuk berdemonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Panggung rakyat kantor Ahok, ya kan? Pemanggilan kita kayaknya dia punya rahasia. Jangan-jangan dia juga sudah tahu Ahok harus ditangkap. Musisi Ahmad Dhani bersama Ratna Sarumpait mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka mempertanyakan sikap pihak kepolisian yang telah menyita 4 kendaraan dan mengamankan 8 anak buahnya. Salah satu kendaraan yang diamankan adalah truk trailer yang direncanakan menjadi panggung rakyat dalam rangka menyampaikan pendapat di muka umum melawan Ahok. Dhani juga menyatakan konser yang akan digelar sudah disampaikan kepada pihak kepolisian. Nah, pelanggarannya itu apa? Karena menurut kepolisian itu sudah dilarang tapi tetap dibawa ke KPK. Larang ke siapa? Dilarang ke siapa? Ya kan? Jadi kalau di sini ditahan, ini melanggar pasal apa? Ya kan? Kalau ini ditahan harus jelas ini melanggar pasal apa? Ya kan? Terus anak buah saya ditahan, diintegrasi BAP atau apa? Integrasinya apa? Resmi atau tidak? Gitu. Ya kan? Kalau diintegrasi di BAP misalnya atas pelanggaran pasal apa kan harus jelas. Nggak boleh asal nahan kan. Tapi yang jelas konser kita di KPK digagalkan oleh polisi. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiono mengatakan, demonstran tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diskresi kepolisian untuk mengantisipasi agar tidak ada terjadi hal-hal hari ini, hal-hal yang tidak diinginkan, makanya kita mengamankan itu. Kenapa? Ya, karena memang di depan KPK ini sudah tidak ada halaman lagi, tidak ada space lagi. Sudah kita sampaikan kepada pelapor bahwasanya ini bukan tempatnya untuk panggung rakyat. Bukan berarti Polda Metro Jaya menghalang-halangi kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum. Bukan. Yang kita amankan ini adalah mobilnya. Karena apa? Mobil tronton. Bayangkan saja kalau tronton ditaruh di depan KPK, apa tidak bikin macet? Apa tidak masyarakat secara luas, banyak masyarakat yang akan terganggu, yang dirugikan? Ini yang kita lakukan. Saat ini 8 orang masih menjalani pemeriksaan secara intensif di gedung Intelkam Polda Metro Jaya. Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta melakukan aksi damai bertajuk Panggung Rakyat Tangkap Ahok untuk meminta KPK segera menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain, pemirsa. Selain masa buruh, musisi Ahmad Dhani serta seniman Ratna Sarumpait juga menyampaikan tuntutan kepada Komisioner KPK untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka. Keduanya meminta Ahok sebagai tersangka dalam dugaan korupsi kasus Sumber Waras. Bersama para buruh, keduanya berorasi di depan gedung KPK untuk menyampaikan sejumlah tuntutan.
Selain menuntut kepada KPK untuk segera menetapkan Ahok sebagai tersangka, keduanya juga mempermasalahkan pemindahan lokasi orasi yang sedianya dilakukan di gedung lama KPK. Ya, karena mereka menilai upaya pemindahan lokasi orasi atau panggung rakyat ke gedung baru KPK tidak akan mendapatkan perhatian dari para komisioner KPK. Adanya upaya menyusahkan kita melakukan panggung rakyat tangkap Ahok. Itu judul dari program yang harusnya kita gelar hari ini di sini. Tapi dari tadi malam truknya diambil, mobilnya Dani, alat musiknya, dan bahkan stafnya Dani sekarang malah diinterogasi. Dan kita dipaksa di belakang. Kita nggak bisa di belakang karena tentu yang mau ngajak ngomong siapa. Kita cuma mau demo di gedung yang isinya ada komisioner KPK. Yang kita demo adalah komisioner KPK, bukan penyidik. Kalau kita udah tahu semua penyidik menyatakan tersangka, cuman komisioner yang belum menyatakan tersangka. Kita sudah tahu. Kita sudah tahu semua penyidik menyerahkan berkas tersangka kepada komisioner. Tahunya dari sumber yang cukup terpercaya. Ya, nggak bisa dong kita. Yang sumber waras. Ahmad Dhani sudah mengumumkan lebih dulu.